Oke, terima kasih Pak Tanto dan juga Bu Titi atas sharingnya. Eh, Tadi dijelaskan, disaringkan terkait dengan indikator pencapaian ya, basis moral dan juga beberapa KD yang sudah dibuat walaupun belum semua, tidak apa-apa Pak Tanto dan juga Bu Titi. Terkait dengan untuk indikator atau basis moral itu kan kita harus menggunakan taksonomi Bloom dan Cadwell. Maka nanti bisa dilihat kembali di sana untuk KKO-nya, KKO afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemudian terkait yang SKL Pak Tanto dan juga Bu Titi, kolom SKL itu sepemahaman di awal itu adalah apa yang ada di dalam SKL Permendikbud itu, bukan terkait dengan apa yang diharapkan dari kegiatan, dari keteladanan percaya kepada Tuhan, kemudian jenis kegiatannya yang apa. Jadi itu. Mungkin coba kembali disekan lagi Bu Titi yang tadi. Yang ada kolom SKL tadi Bu Titi. Itu setidaknya cuma nilai yang akan kami sampaikan pada materi ini Bapak. Baru draftnya, bentar. Yang atas tadi nih. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Nah ini. Ampun Bu. Ampun. Nah ini kan betul. Kalau Bu Ibu Titi membuka Permendikbud ini, itu kan isinya ada ranah afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Aspeknya ada di sana dijelaskan. Untuk SMP itu untuk ranah afektifnya apa? Sepertinya di sana ada disiplin, jujur, percaya pada Tuhan, dan sebagainya itu. Nah, mungkin nanti itu yang dimasukkan yang di kolom ini Bu Titi. Jadi kita mengambil dari SKL Permendikbud nomor 2 terkait dengan yang cocok dengan core value, keutamaan Buddha Benatus, dan juga keutamaan budaya. Itu yang nanti akan diisi di sini. Sebentar, itu begitu Bu gambarannya. Yang ini kan lebih pada kegiatannya, Nah, itu mungkin nilai yang akan kami laksanakan dalam core value Allah adalah kasih, harapannya kami dalam doa harian nanti akan seperti itu. Betul, nanti dalam itu masuk ekaresti akan seperti ini, dalam rekoleksi bentuk kegiatannya akan rencananya seperti ini, itu dalam pemikiran kami. Nanti masuk diimplementasi mohon berarti Bu itu nanti. Oh iya siap, matur nuwun, terima kasih. Yang di sini isinya terkait dengan SKL yang ada di Kemendikbud, ranah afektif itu apa kalau di SMP. Yang lainnya juga nanti bisa dibaca. Nanti ada di sana Bu isiannya. Matur nuwun Pak Kang. Baik, nanti karena memang tadi yang saya sampaikan di tengah tadi ya sama Bu Eli, tadi kan memang kita sulit Bapak Ibu Guru untuk merumuskan atau memformulasikan KD. Maka kita perlu banyak berefleksi dan perlu banyak merenung serta banyak berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kita merumuskan atau memformulasikan KD itu. Karena KD yang akan kita formulasikan itu adalah bentuknya sikap percaya kepada Tuhan, suka menolong, kemudian mungkin cinta sesama, itu kan semua sikap ya. Kemudian kita jabarkan menjadi KD, ada KD ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Nah, itu memang butuh waktu dan butuh diskusi bersama dengan teman-teman di sekolah, karena tidak bisa kita rumuskan. Atau kalau menjadi pemantik, saya tadi sampaikan Pak Tanto, baik, kadang-kadang teman-teman kita di sekolah kan kesulitan gambarannya seperti apa toh. Nah, kalau sudah ada pemantik tadi 1-2 KD dimunculkan, nanti teman-teman pasti akan berkreasi dengan kemampuan mereka yang luar biasa, kan bisa untuk lebih menambah penyempurnaan di setiap indikator, di setiap keutamaan yang nanti akan muncul KD-nya dan akan dibuat praksis moralnya begitu. Dari saya itu saja Pak Tanto dan Bu Titik untuk masukannya ya tadi. Kalau memang kesulitan di KD,
Sama Pak, sama. Kami juga kesulitan. Jadi Terima kasih Pak Aka. Terima ya, kasih. Butuh waktu juga mungkin di pemantik untuk pas kita IHT, saya kira akan lebih banyak berdiskusi di sana. Karena nanti juga mereka yang akan melakukan gitu. Kita semua yang melakukan sebagai guru, kita juga akan yang melakukan terkait dengan keteladanan yang kita akan terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Oke, begitu. Terima kasih banyak sharingnya. Berikutnya kita ke SMP Pangdeluhur Moyudan. Monggo, ini Pak Pur atau Bu Yayu? Ya, saya Pak Aka. Oke. Langsung Pak Pur monggo mawon nggih. Oke. Saya barusan pulang Pak. Ya, nggih Bu. Nggih. Ji, Bapak Ibu matur nuwun, mohon maaf akan share dulu. Apakah sudah bisa Ji? Materi. Sedang proses Pak. Oh, sedang proses Ji. Pak Pur mungkin dimatikan dulu anunya, kameranya mungkin berat. Kalau mungkin berat. Muyar-muyar meninggal. Nggih. Coba Pak Pur dimatikan camnya dulu, dimatikan kameranya, terus diulang lagi. Ini kok sampun Bapak? Oh, sampun Ji, matur nuwun Pak Aka. Ji, Ibu Bapak Buder untuk SMP Pangdeluhur Moyudan sudah berusaha untuk ini. Ini yang pertama mengenai judul sudah, kata pengantar sudah, kemudian dari bab 1 tentang landasan kurikulum sudah berusaha untuk mencari, yaitu nilai keutamaan dari Bruder FIC, kemudian ada isinya devosi pada Bunda Maria yang dan seterusnya itu Bapak Ibu Buder. Itu sudah dicoba, kemudian saya akan mencoba melanjutkan ke halaman yang agak bawah 86 atau 84 Bapak Ibu. Boleh lebih besar Pak Pur? Buder, di Diperbesar Pak Pur. di masih, kemudian sudah mencari, bentar, karena sinyal, saya akan mencoba ke halaman 84 ini ya, sebentar ini. Nah, ini itu Bapak. Kalau diperbesar kesulitan untuk melihat sebentar. Nah, untuk struktur teladan Ibu Bapak kita cermati, kemudian mohon maaf masukan dari Ibu Bapak Buder sekalian nanti. Untuk nilainya adalah kasih, kemudian keutamaan Buder berdasarkan cinta akan sesama, kemudian keutamaan budayanya semedi, sawiji, anu berkah. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini Permendikbudnya. Pak Aka tadi juga mencoroti, kemudian ini juga mohon untuk disoroti sekalian. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat dan seterusnya. Ini yang berusaha dibuat dari Moyudan. Kemudian devosi pada Bunda Maria. Itu mengenai SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, kemudian bertanggung jawab. Itu mengenai SKL-nya. Kemudian, ini Ibu Bapak Buder yang minta dicermati, minta masukan lagi nanti dari teman-teman. Perumusan kompetensi dasar dan indikator.
Misalkan yang pertama adalah Allah adalah kasih, cinta akan sesama. Kemudian budayanya adalah semedi, sawiji, andum berkah. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek afektifnya adalah kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Nah, ini untuk membuat KD. KD-nya adalah peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimannya. Dan seterusnya. Kemudian praksis moralnya, peserta didik berdoa dengan sikap yang baik. Kemudian peserta didik mampu berdoa harian dengan baik. Dua. Lanjut. Kemudian itu akan ke bawah lagi. Tidak, maaf kok menculat lagi ini. Persaudaraan Ratu Kongregasi. Kemudian keutamaannya adalah cinta pada sesama dan teladan baik. Budayanya pas duluran, unggah-ungguh, kemudian aruh atau saling menyapa. Profil pelajar Pancasilanya adalah kebinekaan global karena mengundang beberapa kongregasi. Kemudian aspek afektifnya kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian artinya peserta didik mampu melakukan kegiatan kebersamaan dengan orang lain di sekolah dan di masyarakat. Kemudian praksis moralnya, peserta didik dapat menyapa teman, bapak, ibu, bruder, karyawan, tamu yang datang ke sekolah dengan sikap yang baik. Itu harapannya. Kemudian ini terlalu cepat sekali, maaf. Berikutnya, berpihak pada yang miskin. Sebentar, Ibu Bapak ini menculat. Cinta pada sama dan sikap bijaksana. Kemudian budayanya andum berkah dan solider. Profil pelajar Pancasilanya adalah berakhlak mulia, kemudian gotong royong. Aspek afektifnya adalah kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian KD-nya, peserta didik mengembangkan sikap peduli terhadap sesama. Indikator praksisnya, peserta didik dapat berempati pada teman yang berkesusahan. Nah, itu Ibu Bapak. Kemudian saya akan menambahkan yang bawahnya lagi. Untuk melayani ini, lanjut. Nah, untuk ini, profesionalitas dalam karya, keutamaan, berpengalaman, kemudian teguh hati. Budayanya adalah budaya tepat waktu dan sepenuh hati. Profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian aspek afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. KD-nya, peserta didik melaksanakan tugas dengan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Praksis moralnya, peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian peserta didik mentaati tata tertib sekolah. Nah, itu Ibu Bapak Buder, Pak Aka yang telah berusaha dibuat di SMP Pangudilan Mohidan. Kemudian mohon masukannya untuk membuat KD, kemudian SKL-nya, itu masukannya. Kemudian yang lain-lainnya itu nanti akan saya lakukan dalam IHT. Nanti ketika masukan dari Ibu Bapak Guru Buder sekalian dalam suasana kelas yang banyak akan melengkapi. Tapi hari ini saya mohon masukannya dari Bapak Ibu Buder dan Pak Aka untuk mengenai praksis moral, kemudian KD dan SKL. Atau mungkin Bu Yayu akan menambahi dulu. Monggo Bu Yayu. Mungkin sekalian yang kurikuler Pak Pur, yang bawahnya itu mungkin biar nanti dapat apa itu kalau ada ya apa itu kita dapat mendapatkan masukan. Kurikuler. Yang ekstra yang itu kan ada itu. Bentar. Ini sekalian Ibu Bapak Buder, matur nuwun Bu Yayu. Ini untuk ekstra kurikulernya. Nah, ini ekstra kurikulernya. Ekstra di Mohidan itu wajib adalah pramuka, SKL-nya,
menerapkan nilai dan dasar-dasar kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD-nya, kemampuan akan dasar-dasar kepramukaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Praksis moralnya, peserta didik mempunyai nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Kemudian tujuannya menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Kemudian kerawitan. SKL-nya menggamel sesuai dengan pakem kerawitan yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian KD-nya kemampuan menggamel kerawitan Jawa secara unggul. Indikatornya peserta didik mampu menggamel dengan unggul. Tujuannya menggamel dengan baik, melestarikan budaya kerawitan, kemudian juara tingkat kabupaten dan provinsi. Seni tari SKL-nya menari sesuai dengan pakem seni tari yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kemampuan menari tarian tradisional dan kreasi. Kemudian peserta didik mampu menari dengan unggul dan tujuannya menari dengan baik, melestarikan budaya tarian tradisional, juara tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, itu Ibu Bapak Puder mengenai ekstrakurikuler. Maka masukannya jujur Bapak Ibu untuk menyoroti SKL, KD, indikator, dan tujuan. Demikian Bu Yayu tambahan dari saya. Mungkin Bu Yayu akan menambahkan. Mungkin itu Pak Aka, untuk pengantar sama ini kami sudah sampai itu yang bawah itu non kurikuler, tapi kami juga tidak tahu tingkat kebenaran atau kesalahan kami itu seperti apa. Mungkin ke depan nanti monggo Bapak Ibu dapat memberikan masukan kepada kami. Terus untuk kami yang bagian itu untuk pengantar bab 1, 2, 3, 4 itu sudah kami buat semuanya, cuma kami belum istilahnya belum maksimal, masih perlu pembenahan di sana sini. Mungkin begitu Pak Aka, monggo kalau mau diberi masukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Purwonggo dan juga Bu Rahayu yang sudah menyampaikan terkait dengan capaian dari dokumen kurikulum yang sudah dibuat. Memang tadi di sebelumnya juga saya menyampaikan bahwa kita mengalami sama kesulitan dalam proses memformulasikan KD itu kemudian kita jabarkan sampai ke praksis moral. Untuk yang SKL tadi sudah benar Bu Rahayu dan Pak Pur, bahwa beberapa yang sudah dituliskan itu sudah ada yang pada Permendikbud yang tadi disampaikan tadi. Jadi sudah begitu. Untuk terkait dengan narasinya di sana, saya kira ditambahkan supaya lebih jelas juga boleh. Artinya tidak hanya, kan di sana hanya ada kata disiplin, jujur, kemudian berkarakter, tanggung jawab. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Pur kan dengan beberapa tambahan narasi kalimat juga artinya masih dalam koridor disiplin itu seperti apa, kemudian jujur, kemudian tanggung jawab itu juga diperbolehkan. Saya kira tidak ada yang salah Bu Ayu, nanti kita sama-sama belajar begitu. Ya. Yang jelas kita kan sementara patokannya adalah draft yang diberikan Pak Heri, sistematikanya. Kalau kemarin yang di naskah akademik kan jelas kita tidak mendapat apapun, wis gawe dhewe, ternyata luar biasa. Sekarang dikasih draft, ya luar biasa susahnya juga. Sama Pak berarti. Ya Pak Heri tadi sudah baik. Kemudian untuk KD memang kita perlu cermat lagi dalam memilihkan kata kerja supaya nanti lebih jelas gitu, karena KD dan indikator kan harus sesuatu yang bisa diukur, walaupun nanti mengukurnya menggunakan kuesioner, misalkan menggunakan
rubrik yang lain begitu. Tapi paling tidak jangan sampai kita membuat KD dan indikator itu kita sulit mengukurnya. Karena pasti kita perlu diukur walaupun dalam bentuk ranah afektif. Kalau pengetahuan sama keterampilan kan sangat mudah sekali kita, ya nggak mudah sekali, artinya bisalah sekesadaran kita mengajarkan bisa mengukur kognitif sama psikomotorik. Tapi kalau yang afektif kan kita butuh instrumen yang bisa sampai mengena pada KD dan indikator yang kita buat itu. Maka perlu dicermati kembali kata kerjanya menggunakan taksonomi Bloom sama satunya apa tadi saya lupa saya namanya. Itu nanti yang ada di jadi saya berikan juga. Jadi menggunakan KKO yang sekiranya mudah kita pahami dan bisa kita ukur dengan kemampuan yang ada di sekolah begitu. Karena kalau kita membuat sebuah kurikulum kemudian kita bermimpinya terlalu tinggi dengan tidak melihat kondisi di sekolah, SDM-nya, karena begini Bapak Ibu, dalam kita mengembangkan kurikulum tentu kita harus memikirkan SDM-nya yang ada di sekolah. Itu juga sangat kita perhitungkan. SDM-nya kita perhitungkan, kemudian situasi kondisi sekolah juga kita pertimbangkan, sehingga kalau kita membuat kurikulum yang berbasis kita sendiri, perlu kita melihat itu semua. Maka perlu dilihat juga terkait dengan pembuatan KKO-nya supaya juga mudah untuk dipahami, mudah untuk diukur, dan mudah untuk dilaksanakan. Jangan sampai malah menjadi menjadi senapan yang membalik kepada diri kita. Kita nantinya malah kesulitan di dalam melaksanakan proses pengembangan kurikulum itu. Begitu Bu Yayu dan Pak Pur, saya kira nanti kita sama-sama belajar dari apa yang sudah dibuat, ya itu kalau itu menjadi kemantepan dan menjadi kesepakatan bersama terkait dengan KD, saya kira tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Karena untuk mengukur KD dan basis moral kan melihat dari situasi di sekolah kita masing-masing. Begitu. Begitu Bu Yayu, mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Ibu lain ada yang mau ditanyakan. Tadi sudah sampai pada membuat esra Bu ya, esra basket, esra karawitan, kemudian tari. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk kata unggul, saya ingat pesannya Bu Wakto. Unggul itu yang bagaimana itu nanti perlu masuk di SPM ya, SPM di sistem prosedur mutu. Nah, saya tunjukkan saja supaya nanti sepertinya di edaran itu sudah dicantumkan untuk formatnya. Format bagaimana kita menyusun standar standar mutu. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau nanti kita buat beberapa format macam ini, Bapak Ibu Buder. Saya terlihat nih, ini contoh yang ada di pemberitahuan kemarin. Jadi prosedur sistem mutu penanganan siswa bermasalah, atau nanti dibuat prosedur sistem mutu unggul itu seperti apa, nanti dijelaskan di sini. Ada rincian seperti ini. Jadi ini sehingga kita akan memudahkan untuk mencapai unggul itu seperti apa, anak itu disiplin seperti apa, itu bisa kita tuangkan di dalam sini, sehingga juga bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu guru dan pendamping di dalam mewujudkan kata unggul, mewujudkan kata disiplin, menunjukkan kata sifat atau karakter tanggung jawab seperti apa. Kemarin yang sudah pernah membuat itu dari SMP Pangudi Luhur Pak Arjanto itu mana? Bayat. Sudah mencoba hal itu. Coba nanti saya tunjukkan lagi supaya punya gambaran. Dan itu nanti bisa kita pakai untuk mempermudahkan
kita Bapak Ibu Buder dalam proses pembuatan kegiatan juga dalam penanganan siswa-siswi kita. Nah, ini sebentar. Nah, ini beberapa contoh. Misalkan ini prosedur sistem mutu disiplin. Mungkin nanti ke tempatnya Bu Ayu ada prosedur sistem mutu unggul gitu. Jadi ini beberapa rinciannya. Hanya nanti di dalam pembuatan ini Bapak Ibu Buder jangan sampai menggunakan kata negatif. Misalkan siswa dilarang atau siswa tidak boleh, itu tidak, jangan menggunakan kata-kata itu karena nanti pasti akan membuat kecenderungan bahwa itu yang dipikirkan. Jadi kemarin kalau dicontohkan misalkan bayangkan gajah berwarna merah, maksudnya kita membayangkan gajah berwarna merah padahal nggak ada gitu, malah kita yang membayangkan sana, atau sebutkan gajah yang berwarna merah gitu, kan kita langsung ke sana. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang positif, maka anak juga akan menuju ke kegiatan yang positif juga. Ini contoh-contoh yang kemarin sudah ditampilkan sharing dari Bayat terkait dengan prosedur mutu terkait dengan kata disiplin atau sifat disiplin itu seperti apa. Nah, ini beberapa contoh saja. Maka ini juga perlu kita buat nanti supaya kita bisa lebih detail dalam mendampingi anak-anak kita sesuai dengan keutamaan yang ada di sekolah, keutamaan beriman seperti apa, keutamaan cinta kasih, cinta lingkungan, atau peduli terhadap sesama, itu nanti bisa kita buat lebih detail lagi untuk lebih bisa meruncingkan apa yang menjadi pendampingan kita kepada anak-anak. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih juga Bu Ayu dan Pak Purwa. Monggo sekali lagi itu nanti bisa menjadi, atau nanti saya kirimkan di chat ini saja ya, contohnya ya. Matur nuwun Pak. Walaupun nanti di situ sudah ada di dalam surat edaran itu ada contoh yang tadi disampaikan Bu Waktu tadi. Tapi coba nanti saya tak kirim saja di sini. Begitu, Bapak Ibu, ada tanggapan lain, komentar terhadap sekolah di SMP Mayudan, jika ada. Mohon sebentar. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali saya ucapkan untuk sharingnya yang menginspirasi kita semua, dari mulai tadi ada kelas YouTuber, kemudian dari pendidikan berdiferensiasi, kemudian yang lainnya, saya kira sangat menambah pemahaman kita untuk mengembangkan kurikulum di sekolah kita masing-masing. Tentu kita harus melihat kondisi Bapak Ibu guru, fasilitas yang lainnya yang itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tentu kalau kalau Berjuaji menginginkan di luar pulau, di luar kota sana ada hal yang menarik, ya saya kira ide yang luar biasa untuk hal itu, untuk memasukkan budaya-budaya yang digitalisasi tapi bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian dari Kalibawang bagaimana memisahkan atau bukan mendiskriminasikan tapi memfasilitasi anak-anak supaya yang sinau sesuai dengan minatnya, itu kan luar biasa. Nah, maka ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa dalam pendampingan anak-anak tentu kita perlu kreatif melihat situasi yang ada, sehingga itu bisa langsung pada tujuan kita dalam pendampingan anak. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mungkin nanti sebelum ke Bu Rina, tadi yang disampaikan di awal terkait kalau ada pertanyaan terkait dengan IHT, mungkin saya juga belum bisa menjawab, tapi mungkin dari panitia yang diwakili Mbak Bu Rina akan bisa menjelaskan jika ada pertanyaan terkait dengan IHT. Setelah ini saya kembalikan ke
Bu Rina, monggo silahkan kita berdiskusi. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam untuk mendiskusikan terkait dengan kegiatan IHT yang kita akan laksanakan di minggu depan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya kalau belum bisa memuaskan Bapak Ibu semua, dan waktu saya kembalikan ke Bu Rina. Monggo Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Aka atas tadi bimbingannya selama coaching klinik ini kita laksanakan. Bruder Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu, doa malaikat Tuhan. Baik, mari Bruder Bapak Ibu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bruder Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aka, sisa waktu ini akan kita gunakan untuk tanya jawab seputar dengan IHT. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan seputar penyelenggaraan IHT bisa disampaikan. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang saya pahami, nanti saya pending dulu, saya tampung dulu, lalu saya sampaikan ke Bruder Warto terlebih dahulu. Setelah saya mengetahui jawabannya, nanti akan saya sampaikan ke Paka maupun ke Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Silakan, Bruder Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan IHT? Kemarin memang ada sedikit perubahan terkait penyelenggaraan yang semula memang kami jadwalkan kita laksanakan selama 3 hari, lalu dari pihak narasumber dan juga panitia setelah membuat rundown acara seperti yang sudah dibagikan di surat edaran, itu ada contoh rundown acara, di situ ada materi-materi yang harus Bruder Bapak Ibu sampaikan kepada para guru di sekolah masing-masing. Ternyata pada saat kami ingin membuat selama 3 hari, ada 1 hari yang harus berlangsung sampai dengan sore hari, begitu. Sehingga pada akhirnya dari pihak panitia membuat keputusan diselenggarakan selama 4 hari. Namun, hal ini tidak menjadi suatu kewajiban. Jika di sekolah Bruder Bapak Ibu nanti bisa menyelenggarakan dalam waktu 3 hari, bisa dipadatkan 3 atau 2 hari, juga kami perbolehkan selama untuk mata acara yang terlampir itu bisa disampaikan seluruhnya kepada para guru di sekolah masing-masing. Bahkan kemarin ada yang sudah menyampaikan kepada saya dari SMP di daerah Medan, itu mereka akan membuat retret. Nah, dan ini akan berlangsung selama 2 hari. Jadi kalau retret dari pagi sampai malam, saya rasa bisa materi ini disampaikan selama 2 hari. Begitu. Mungkin dari Bruder Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan penyelenggaraan IHT ini? Silakan.
Bruder Heri mungkin bagaimana Bruder persiapannya di SMP Boro ini? Masih ribet. Masih ribet. Rencananya yang kapan lain. Bruder? Rencana penyelenggaraan IHT-nya kapan Bruder? Belum diagendakan lagi. Oh, belum diagendakan. Baik, mungkin tambahan informasi saja, apabila di tanggal 13 sampai di tanggal 16, sekiranya di sekolah Bruder Bapak Ibu memang ada kegiatan yang tidak bisa digantikan jadwalnya, IHT ini bisa dilaksanakan misalkan mulai dari hari Kamis tanggal 16 Desember, kemudian ambil hari Jumat 17 dan ambil hari Sabtu tanggal 18 itu juga diperbolehkan. Dengan catatan untuk pengumpulan laporan pertanggungjawaban kegiatan dikumpulkan kepada kami, kepada Ormas di tanggal 20 Desember. Jadi boleh jika IHT ini mundur. Atau boleh juga karena saking padatnya jadwal kita di akhir semester ini, saya yakin untuk persiapan nilai-nilai, untuk persiapan rapor, itu pastinya akan memakan banyak waktu. Apalagi mungkin jika ada beberapa sekolah yang akreditasi, nah ini juga pastinya akan menambah beban kerja kita begitu. Nah, hal ini juga bisa dilaksanakan misal setelah pulang sekolah, misal siang hari sampai dengan sore hari, atau bagaimana baiknya, atau misalkan bisa dilakukan sore sampai malam hari saat para guru sudah di rumah secara daring, secara online, ini juga kami perbolehkan. Kemudian juga kemarin kami sudah berdiskusi di dalam tim implementasi program, apabila ada materi-materi yang Bruder Bapak Ibu rasa bisa dimapatkan, misalkan materi A di jadwal di contoh rundown itu 3 jam pelaksanaan, lalu Bruder Bapak Ibu ingin memapatkan 2 jam, nah itu juga diperbolehkan selama memang materi-materi ini tersampaikan kepada para peserta begitu. Nah, misalkan itu terkait dengan core values di hari Selasa. Terima kasih Pak Aka. Jadi hari Selasa tanggal 14 Desember, itu waktunya pukul 7 sampai dengan pukul 10. Namun jika Bruder Bapak Ibu merasa bisa menyampaikan pukul 7 sampai dengan pukul 9, nah, ini tidak masalah. Apalagi bagi sekolah-sekolah yang guru-gurunya sudah diikut sertakan selama instruktur dan juga kepala sekolah mengikuti FGD. Begitu. Mungkin Bruder Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, kami persilakan. Silakan Pak Tri. Ingin ditanyakan Pak Tri, silakan. Halo, kedengaran suaranya? Oh ya, sudah Pak. Ya, baik. Di surat yang sudah disampaikan oleh YPL, di situ ada berkenaan dengan laporan anggaran kegiatan. Apakah ini anggaran dibebankan di sekolah dengan jumlah nilai yang seperti itu, maksimal atau minimal? Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, kemarin sepertinya juga ada yang bertanya ya Pak Aka ya terkait dengan anggaran ini diambilkan dari mana begitu ya? Oke, Mbak. Betul. Iya, kalau untuk besaran nominalnya kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, karena ini kita sama-sama berada di bawah naungan YPL, nah, saya nanti juga akan mencoba menanyakan atau mungkin Pak Aka sudah mendapat jawaban dari Bruder Warto terkait dengan dana untuk penyelenggaraan IHT ini diambilkan dari mana? Dari BOS ataukah dari yayasan? Belum ada. Kita besok akan ada rapat Mbak Purina dan juga Bapak Ibu. Besok siang Jumat tanggal jam 12 sampai jam 2 itu kemarin Bruder Warto menyampaikan di grup KS akan ada koordinasi terkait dengan persiapan IHT. Nah, mungkin hal itu akan dibahas juga. Tapi sementara kemarin ketika di pertemuan kelompok yang lain kemarin, ya karena ini terkait dengan pembiayaan
toh kalau di YPL juga mungkin belum dianggarkan karena di RAPBU juga belum tersampaikan ya waktu kegiatan ini, sehingga kemarin sekolah-sekolah yang di kelompok sebelum ini kan ya nanti disiasati oleh sekolah masing-masing begitu. Tetapi kan siapa tahu besok ketika rapat dengan Budewarto besok siang ada hal ini juga akan dibahas sehingga tidak kesulitan di dalam hal pembiayaan. Sementara itu sih, kalau untuk dari mana uangnya, biayanya kemarin Mbak Disa melalui Mbak Nike menjelaskan nanti laporannya hanya berupa scan nota karena memang itu nota harus dilampirkan begitu. Cuman dari mana uangnya, nah itu yang diserahkan oleh sekolah masing-masing. Sementara. Ya, karena kemarin saya juga dengar diskusi dengan Bu Dista itu dan juga dengan Bu Nika terkait jika ada peserta yang menggunakan dana BOS begitu ya Pak ya, untuk kegiatan ini. Lalu bagaimana pelaporannya? Nah, untuk pelaporannya sendiri kepada Ormas memang dalam bentuk soft file, Bruder Bapak Ibu. Jadi termasuk dengan laporan keuangan itu juga nota asli nanti berada di sekolah masing-masing. Untuk kami dalam bentuk soft file atau scan soft file seperti itu yang dikirimkan. Itu. Jadi nanti untuk keuangannya mau diambilkan dari mana, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aka, akan dibahas pada rapat kepala sekolah besok dengan Budewarto. Nah mungkin nanti Pak Agustinus Tri atau Bapak Vios bisa bertanya saat itu. Atau biasanya sudah ada peserta yang akan berencana bertanya ini. Pasti kalau untuk keuangan pasti akan ditanyakan ya, karena kita dari satu yayasan begitu. Begitu dulu Pak Tri, mungkin jawaban saya kurang memuaskan, kita tunggu besok ya Pak Tri ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Tri. Mungkin Bruder Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan IHT ini? Karena BOS sudah harus segera dilaporkan sehingga kalau pengeluarannya besok-besok sudah lewat, nggak bisa lagi. Langge itu Bruder, makanya kan kita perlu mensiasati sekolah masing-masing. Saya kira Bruder Bapak Ibu kepala sekolah sudah punya trik khusus untuk bagaimana IHT itu terjadi gitu. Paling enggak punya gambaran pakai biaya pos mana begitu. Karena memang kalau BOS sudah segera akan dilaporkan betul karena akhir tahun begitu. Ya. Semoga nanti kita mendapatkan dukungan dari yayasan. Begitu. Iya, betul. Lalu saya menambahkan Bapak Ibu Bu Rina yang terkait dengan hari Senin ini rundown-nya kan memang disampaikan kita boleh memadatkan sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau beberapa hal sudah disampaikan kemarin saya kira akan memudahkan kita untuk juga mengatur waktunya. Untuk yang pidato Kemendikbud itu saya tadi menyampaikan di kolom chat itu kita kan kemarin sampaikan episode keempat ya untuk Merdeka Belajar, nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Kalau beberapa sekolah mungkin sudah ada yang menyampaikan ini sebelumnya, ya saya kira itu bisa dikurangi begitu. Tapi bisa diulang kembali ya monggo. Maka waktu ini bisa kita manfaatkan. Kalau bisa 4 hari ya 4 hari, kalau mungkin 3 hari ya 3 hari, tapi dengan catatan bahwa semua yang ada di sini bisa tersampaikan di sekolah bersama dengan teman-teman begitu. Lalu untuk teknis Monef-nya nanti akan juga disampaikan juga kemungkinan besok bagaimana tim Monef itu akan datang atau lewat aplikasi Zoom atau aplikasi video call WA untuk memastikan kegiatan ini terjadi. Tadi memang saya bertanya untuk hal ini nanti kita bicarakan besok ketika rapat jam 12 besok hari Jumat. Sudah Bapak Ibu, mungkin sana akan banyak penjelasan hal teknisnya, termasuk dengan hal teknis untuk pembiayaan dan lain sebagainya, begitu. Ya, benar sekali Pak Aka. Ya, untuk tim Monef nanti memang harapannya bisa ikut memantau, bisa ikut hadir melalui video call maupun Zoom. Nah, ini apalagi jika misalkan Bruder Bapak Ibu menjadwalkan IHT ini dengan Zoom kepada guru-guru. Nah, ini kami juga pastinya tentu akan ikut serta di dalamnya begitu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Bruder Bapak Ibu, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Ini puji Tuhan, Bu Yati dan Bruder Teva ini sinyalnya
Lancar ya ini, Bu? Sedikit bagus. Iya, ini Pak Pios juga ini. Puji Tuhan bisa mengikuti sampai di akhir ya, Ibu ya. Iya. Ya, baik. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita tutup saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Begitu, Pak Aka? Nggih. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Aji untuk memimpin dengan doa penutup, Bapak. Silakan, Bapak. Iya. Ya, menggema, Bapak. Bruder, mari kita tutup kegiatan coaching pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dari pagi hingga siang hari ini, di mana kami dapat mengikuti kegiatan dari setiap sesi yang telah kami sharingkan secara bersama-sama, sehingga kami semua dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas bimbingan Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dalam Yayasan Pangudi Luhur ini telah sepakat untuk menciptakan dan untuk membuat sekolah kami di unit kami masing-masing menjadi sekolah yang berkarakter, yang baik, peduli, dan melayani kepada sesama kami. Maka kasih-Mu kami mohon Tuhan, agar kami betul-betul juga melaksanakan kasih yang telah Engkau teladankan bagi kami, sehingga semangat menjadi para misioner awam di Yayasan Pangudi Luhur dapat betul-betul kami wujudkan secara bersama di tingkat unit kami masing-masing dan tingkat Yayasan Pangudi Luhur secara umum. Kami masih banyak tugas yang akan kami laksanakan, akan kami kerjakan, maka kami juga mohon bimbingan agar kami dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kami, terutama untuk proses kegiatan in-house training nanti yang telah disepakati mulai dilaksanakan pada bulan ini, tanggal 11 hingga tanggal 16 nanti. Semoga kegiatan in-house training di unit kami masing-masing juga dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Akhirnya kami sebentar lagi akan melanjutkan karya kami masing-masing, maka kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tugas dan perutusan ini dengan penuh semangat pelayanan. Ini semua kami unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Aji atas doa penutupnya pada perjumpaan siang hari ini. Bruder, Bapak, Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Aka untuk coaching pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, selamat berdinamika kembali dengan unit masing-masing. Tuhan memberkati.